Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa di video kali ini saya ingin berbagi informasi ya seputar pinjaman online yaitu Watas. Jadi di video ini saya akan berbagi informasi seputar telat bayar, gagal bayar di aplikasi pinjaman online yaitu Watas. Di sini saya mempunyai tagihan di aplikasi Watas yang sudah lewat lebih dari 3 bulan. Nah, seperti apa kalau kita telat bayar, resikonya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip teman-teman ya, agar teman-teman tidak gagal paham. Untuk pinjamannya di aplikasi Watas ini ada sekitar hampir 20 juta ya, belum dibayar. Oke, seperti biasa di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian untuk gagal bayar, tidak. Di sini saya cuman berbagi pengalaman ya, masalah gagal bayar itu tergantung teman-teman saja, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita bahas. Sambil seruput kopi dulu teman-teman ya, saya sambil seruput kopi dulu biar tenang. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan buat teman-teman. Untuk cicilan atau pembayaran yang pertama jumlah pembayaran. Teman-teman bisa lihat nih ya kan. 8.400 sekian-sekian. Tanggal 15 bulan 3 2025. Nah, keterlambatan di bagian bawah ini 111 hari. Jadi teman-teman bisa hitung berapa bulan itu. 111 hari itu berapa bulan? Sudah 3 bulan lebih. Bahkan hampir 4 bulan. Itu 8 juta. Ini sudah plus bunga atau denda teman-teman. Oke, kemudian untuk pembayaran yang kedua jumlah pembayaran 4.600 sekian-sekian tanggal 19 bulan 3 2025. Telat 107 hari. Jadi sudah telat teman-teman. Jadi dua cicilan ini sudah totalnya sekitar berapa ini? 13, sekitar 13 juta. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang terakhir 6.197.000 sekian tanggal 20 bulan 3 2025. Telat 106 hari. Jadi total keseluruhan ini teman-teman sekitar 19. Ya hampir 20 juta tidak dibayar. Keterlambatan sudah rata-rata 3 bulan. Oke, mungkin teman-teman pada penasaran, Bang resikonya seperti apa? Nah ini karena sudah keterlambatan 3 bulan kan. Oke, resiko yang pertama kalau teman-teman telat bayar, misalkan kalian telat bayar 1 hari atau 1 minggu lah. Nah, yang pertama-tama kalau teman-teman telat bayar, itu dipastikan teman-teman akan dihubungi oleh pihak penagih dari aplikasi. Pastinya teman-teman di WA, di email, di telepon. Nah, kayak gitulah teman-teman. 1 hari biasanya bisa sampai 5 bahkan sampai 10 nomor yang berbeda-beda. Jadi kalian akan di WA, telepon kayak gitulah teman-teman. 1 hari bisa sampai 5 nomor yang berbeda bahkan sampai 10. Nah kurang lebihnya seperti itu. Banyak subscriber saya yang WA saya itu, Bang gimana bang, saya diteror terus, bahkan 1 jam bisa ditelepon sampai 20 kali. Nah teman-teman gak usah khawatir, gak usah terlalu takut lah misalkan kalian gak mampu bayar. Memang cara penagihan pinjol itu seperti itu, bikin nakut-nakuti gitu loh. Dan jadi intinya kalian itu diteror, dibombardir, mental teman-teman itu dibombardir. Kalau teman-teman takut atau panik, biasanya semakin ditakut-takuti. Itu di Cipinjol. Coba teman-teman berani, kayak di video-video saya, bahkan kalau diteror kalian telepon aja. Bahkan kalau dimarah-marahin kalian teror balik, marah-marahin balik kayak gitu. Karena apa? Karena pinjol kalau takut semakin ditakut-takuti gitu loh. Kalau teman-teman berani, kayak di video-video saya itu DC-nya yang kabur kayak gitu teman-teman. Memang itu resikonya misalkan teman-teman telat bayar. Resikonya diteror gitu. Apakah aplikasi Watas sebar data? Mungkin teman-teman ada yang telat kemudian dapat WA. Kalau Anda masih belum bayar hari ini, terpaksa saya hubungi kontak-kontak Anda. Atau data Anda di sini lengkap, saya sebar ke seluruh kontak atau ke sosial media agar kalian bayar. Kalau sudah malu nanti pasti kamu bayar. Nah kayak gitu. Apa benar data kalian disebar? Kalau saya pribadi itu nggak ada sebar data. Cuman ya pengancaman atau peneroran kayak gitu itu semacam biasa kalau dari saya.
Karena apa? Karena itu hanya nakut-nakutin, gertak-gertak kalian agar kalian mencari dana talangan atau mencari hutangan lagi buat untuk melunasi. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi masalah sebar data, misalkan teman-teman telat bayar, dapat WA diancam sebar data, itu hanya nakut-nakuti gertak kalian. Jadi teman-teman santai gitu loh. Gak ada dana ya sudah, gak ada dana. Diteror ya abaikan aja, gitu aja sih. Simpelnya kayak gitu ya. Takut saya dihubungi kontak-kontak bang, gak bakalan. Meskipun teman-teman dapat WA, meskipun kalian dapat WA nomor yang gak dikenal, data Anda lengkap di sini, tolong bayarkan sekarang juga. Kalau nggak bayar data Anda atau saya permalukan. Nah kayak gitu, itu nakut-nakutin, nggak bakalan terjadi kok ya. Jadi teman-teman santai aja, pokoknya santai lah, intinya kuatin mental itu aja. Kalau teman-teman nggak kuat mental, teman-teman bisa sering nonton video-video saya agar mental kalian kuat. Karena banyak video-video saya yang telepon DC yang sering neror, bahkan saya teror balik gitu, saya takut-takutin sendiri dia. Bahkan banyak DC yang kalah mental dengan saya, kena mental karena saya kerjain gitu teman-teman. Jadi aman ya, sebenarnya aman. Oke, kemudian jadi untuk sebar data itu aman, sejauh ini aman-aman saja ya. Kemudian untuk DC lapangan, apakah sudah pernah didatangi DC? Mungkin teman-teman penasaran ya. Ini kan sudah 3 bulan nggak dibayar. Apakah ada DC yang datang ke rumah? Nggak ada. Jawabannya nggak ada. Cuman waktu telat 10 hari atau 2 minggu lah, 3 minggu itu sering dapat WA katanya DC mau datang, bahkan minta Sherlock, bahkan kirim-kirim foto kayak gitulah, video foto-foto DC yang ada di mobil mau datang ke rumah kayak gitu sering. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang datang teman-teman, sampai detik ini nggak ada. Bahkan sekarang sudah jarang WA, telepon sudah jarang. Jadi kalau teman-teman telat bayar cuman 1 hari atau 1 minggu, 2 minggu itu masih gencar-gencarnya tiap hari kalian di WA, di telepon, di email kayak gitu. Ya jadi teman-teman gak usah panik lah. Misalkan gak ada dana gak usah takut. Misalkan nanti ada dana ya kalian bayar kayak gitu kan. Itu aja sih. Cuman kalau selama kalian gak bayar itu ya pasti diteror. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan ya, bahkan lebih. Bisa kurang bisa lebih. Contoh ini teman-teman, ini sudah gak ada WA, telepon sudah gak ada ya, sudah lewat 3 bulan aman. Apakah DC datang? Nggak ada. Tapi sering dapat WA katanya DC mau datang, tapi nyatanya nggak ada yang datang. Jadi cuman gertak-gertak aja itu. Ingat teman-teman ya, hutang wajib dibayar. Tapi kalau kalian nggak mampu atau nggak ada dana untuk pelunasan ya kalian nggak usah takut. Cuman resiko pinjol, resiko telat bayar itu yang pasti diteror, itu aja sih ya. Oke teman-teman, terima kasih ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video updatean terbaru dari channel Markas Pinjol. Bye-bye.